Halo, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Alhamdulillah kalau baik. Itu Putra nampaknya? Oh baik. Syukurlah. Jangan ngelamun di pagi hari. Ya. Nah, sebelum lanjut, Bapak minta tolong periksa laci masing-masing dan eh, sekitar mejanya dari sampah. Kalau masih ada silahkan dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Ya, sudah. Hari ini jadwal memimpin doa Nak Siva ya. Ya, silakan Nak Siva. Ini. Kalau sudah, seperti biasa, Bapak akan meminta tolong untuk salah satu kalian memimpin lagu ke depan sebagai dirijen. Hari ini kita akan memainkan lagu Maju Tak Gentar. Atau ada yang mau? Ya, nggak apa-apa. Yang mau? Naroma mau ke depan? Ya boleh. Silakan Naroma. Kita akan nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Semuanya berdiri. Ada Naroma dipenting yang bagus. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Setelah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, seperti biasa kita setiap pelajaran matematika, Bapak akan memilih 2 dari kalian untuk menyetor hafalan perkalian. Untuk hari ini Bapak akan memilih 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang laki-laki Bapak pilih Nak Habib ya. Dan nanti yang perempuan Bapak pilih Nak Fatma. Sekarang silakan Habib duluan maju. Sudah hafal perkalian Bapak dan coba tampilkan sama teman-temannya. Nanti dilanjutkan Nak Fatma ya. Nah, ayo kita mengingat pembelajaran yang sudah kita lalui. Yang pertama, siapa yang ingat cara mengukur sudut menggunakan busur derajat? Iya, Zaki bisa ya? Apa yang Zaki ingat? Iya. Ada yang mau menambahkan? Mungkin si Fatma? Sama. Ya. Jadi kita bisa mengukur besar sudut menggunakan besar busur derajat. Sudah kita pelajari yang di kelas 4. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Dan yang kedua, siapa yang ingat cara pengumpulan data? Ini berkaitan dengan diri yang baru kita pelajari minggu yang lalu. Ya, masih ingat ya? Pengumpulan data diri bisa dari tinggi badan, dari berat badan. Hari ini kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian diharapkan bisa menemukan konsep perbandingan suatu data terhadap total data tersebut berdasarkan persentasenya melalui kegiatan diskusi dengan cermat. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menentukan perbandingan suatu data terhadap total data tersebut berdasarkan persentase melalui nanti ada penugasan. Tentunya harus dengan benar. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya terlebih dahulu anak-anakku? Kalau belum, kita akan lanjut. Pada hari ini kita akan belajar matematika khususnya pada materi diagram lingkaran, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah belajar tentang
Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini, dan fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan menggunakan satuan persentase. Kemudian yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan menggunakan satuan sudut. Baik anak, penyajian data itu dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, penyajian data dapat disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, diagram garis. Kemudian yang ketiga, diagram batang. Yang keempat, diagram gambar atau piktogram. Kemudian yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran dapat disajikan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan persentase atau satuan persentase. Kemudian yang kedua, menggunakan besar sudut. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, sebelum belajar lebih lanjut, ini ada dua macam penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, yaitu bentuk persentase dan besar sudut. Jadi diingat, diagram lingkaran itu dibagi dua, berdasarkan persentase dan berdasarkan besar sudut. Kita lanjut ya. Nah, ini contohnya sudah dua, nanti bisa kita lanjutkan. Yang selanjutnya bagaimana cara menghitung dari persentase. Oke. Nah, seperti itulah cara membuat diagram lingkaran menggunakan busur derajat. Untuk lebih memahami, kalian akan mempraktikkan secara langsung di kelompok masing-masing. Ini sudah Bapak siapkan lembar kerja untuk di kelompok kalian masing-masing. Nanti kalian akan mendapati permasalahan-permasalahan di sini. Bagaimana cara menentukan besar data berdasarkan persentase dan sudut. Bagaimana kalian bisa menyajikan data dalam diagram lingkaran, menggambar langsung di sini. Sini sudah Bapak siapkan tempat-tempatnya. Jadi kalian tinggal mengikuti petunjuk yang ada di sini, dan permasalahan-permasalahan di sini silakan kalian selesaikan di dalam kelompok masing-masing. Bapak akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Satu kelompok cukup 4 orang. Jadi Bapak kita hitung pergantian 1, 2, 3, 4 dan kembali lagi 1, 2, 3, 4. Nanti yang mendapat nomor 1 berarti kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3 dan nomor 4 kelompok 4. Dimulai dari ujung, ayo silakan Putra dan diteruskan. Putra 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Kelompok 1 silakan di pojok sana, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di pojok sana, dan kelompok 4 di sini. Ayo segera berkelompok masing-masing. Sudah semua di kelompok masing-masing? Ini silakan kalian ambil dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelum mulai, silakan kalian baca terlebih dahulu bagaimana petunjuk pengerjaan di lembar kerja ini. Jangan langsung mengerjakan, tapi biasakan baca petunjuk terlebih dahulu. Di situ ada 7 petunjuknya, silakan dibaca bersama-sama. Kalau ada yang tidak jelas atau belum paham, silakan bertanya sama Bapak. Ya. Putra paham? Oh ya. Kalau sudah membaca petunjuk, silakan kalian kerjakan secara runtut. Nah, mulai dari permasalahan pertama itu ada Pak Kades kita yang mau menghitung produksi gula aren di desa kita dari tahun 2017 sampai 2020. Jadi ayo kita bantu Pak Kades untuk menghitung produksinya. Silakan kalian hitung, masukkan
ke tabel yang sudah tersedia dan lanjutkan penghitungan untuk menentukan diagram lingkaran nanti berdasarkan persentase. Silakan kalian bekerja masing-masing di kelompok, tidak usah ribut. Silakan berdiskusi di kelompok masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa sambil berdiskusi. Ya, silakan. Ya, kelompok 1. Ya, mengerjakannya runtut ya. Ini kerjakan dahulu ya. Ya, yang pertama. Ya, nanti dilanjutkan sudah persentase baru derajat. Ya, diruntutkan. Jangan diacak-acak biar nanti tidak keliru. Kelompok 4. Ada kesulitan? Bagaimana? Sudah selesai semua? Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah. Ya, berarti sudah semua. Kelompok 1 juga sudah. Sekarang kalian secara bergantian berkelompok. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan. Untuk kelompok pertama yang maju, ayo siapa yang mau? Ya, kelompok 2. Silakan maju semuanya. Silakan presentasikan ke depan. Nanti saat kelompok 2 menyajikan, yang lain silakan disimak dan ditanggapi. Oke anak-anak, kalau sudah semua hasil diskusi kalian secara umum sudah baik, hasilnya rata-rata sama ya. Hanya tadi ada saat membuat diagram terlihat ada sedikit perbedaan dari besar sudutnya saat menggambarnya saja. Kalau perhitungannya memang sudah pas, tapi saat menggambar mungkin ada sedikit kekeliruan saat meletakkan busur derajat sedikit kurang sejajar dengan garis yang sudah kalian buat terlebih dahulu. Jadi ini silakan nanti untuk latihan kembali. Sekarang setelah berdiskusi, silakan kalian kembali ke kursi masing-masing. Kerjakan soal evaluasi dari nomor 1 sampai 5. Waktunya sekarang kita sampai pada menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dari awal kegiatan kita hari ini sampai kalian menyelesaikan soal evaluasi, siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana langkah-langkah penyajian data menggunakan diagram lingkaran berdasarkan hasil diskusi kalian tadi? Ada yang berani? Ya, Lila sebutkan, nanti Bapak tulis ke depan ya. Jadi yang pertama, urutan penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Yang pertama apa, Lila? Ya, pengumpulan data. Ada yang lain? Ya, 1, pengumpulan data. Lalu yang kedua, mana? Ya, menentukan data. Jadi kesimpulan kita hari ini, untuk menyajikan data menggunakan diagram lingkaran itu bisa diingat ada 4 langkahnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, silakan kalian periksa kembali ada sampah atau tidak di dalam laci dan sekitar meja kalian. Kalau ada, silakan dibersihkan terlebih dahulu, buang sampah ke tempat sampahnya. Kalau sudah, untuk minggu depan
kita akan melakukan penilaian harian. Silakan kalian persiapkan materi yang akan diujikan tentang pengumpulan data dan penyajian data. Persiapkan diri kalian untuk minggu depan. Lalu untuk berdoa sebelum pulang, Bapak minta hari ini untuk anak putra, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum pulang. Silakan. Amin. Silakan kalian pulang, hati-hati di jalan, tidak usah keluyuran, langsung pulang ke rumah dahulu, ganti baju, bila perlu langsung membantu orang tua di rumah ya. Ya, silakan.